Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Ini untuk soal prediksi kelas 11 ya, kelas 11 semester 2. Oke, tapi sebenarnya ini cuma beberapa soal aja. Nanti teman-teman semuanya cek di video-video sebelumnya ya. Nanti saya bakalan cantumin di deskripsinya link-link tersebut. Nanti teman-teman kalau yang mana yang dibutuhkan tinggal tekan aja. Oke? Tapi sebelumnya nih teman-teman kalau misalnya perlu soal lebih banyak lagi nih, mana tahu nanti kan di video yang teman udah lihat ini masih ada yang kurang gitu, nanti teman-teman bisa cek aja nih di website yang ini. Di sini banyak soal-soal dan juga dia udah ada jawabannya dan teorinya juga ada, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe nih channel YouTube ini ya, supaya teman-teman kalau misalnya ada sesuatu yang baru nih tentang kimia, tentang konsep-konsep yang baru, teman-teman udah tahu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Soal yang pertama, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom klor. Oke, dengan teman-teman masih ingat nggak 35 ini apanya? Ah, pintar. Ini adalah nomor masanya, sedangkan 17 itu adalah nomor atomnya. Oke, terus kalau misalnya untuk membuat bilangan kuantum, itu berarti kita harus konfigurasi dulu dong elektronnya, ya kan? Terus kalau konfigurasi kita pakai angka yang mana nih, gitu ya? 35 atau 17? Ah, ini sih saya harap teman-teman udah bisa ya semuanya. Jadi yang dipakai untuk konfigurasi elektron itu adalah yang 17, yang nomor atomnya. Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Oke, karena ini konfigurasi elektron, otomatis jumlah elektronnya dong. Oke, jadi nih, konfigurasi elektronnya seperti ini kan teman-teman udah belajar juga ya. Jangan salah, maksudnya, kita itu ngisi subkulitnya itu berdasarkan tingkat energinya, ya kan? Jadi 1S dulu, 2S, 2P, 3S, 3P, 3P, baru 3 baru 4S, 3D kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan tingkat energinya, oke? Dan juga jumlah maksimum elektronnya. Jadi harus di-full-in dulu sebelumnya, baru diisi yang sesudahnya, maksudnya setelahnya kayak gitu. Jadi jangan sampai nih yang sebelumnya aja udah full, teman-teman udah isi aja nih ke subkulit selanjutnya gitu. Oke. Ini kan kalau untuk menentukan bilangan kuantum, apalagi ini yang diminta itu adalah elektron terakhirnya, berarti yang kita fokuskan itu adalah kepada yang ini, yang subkulit terakhir. Berarti subkulit terakhir di sini adalah 3/5. Jadi dari subkulit terakhir ini kita bisa menentukan yang namanya keempat bilangan kuantumnya. Oke, teman-teman masih ingat nggak bilangan kuantum itu apa aja keempatnya? Oke, yang pertama ada bilangan kuantum utama, yaitu simbolnya dengan N. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yang simbolnya L. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, yang simbolnya M ya. Sedangkan kalau yang keempat itu adalah spin, yang simbolnya S. Oke, jadi kita fokusnya ke 3P5 ya, yang terakhir. Oke, oh iya, oke, sorry, ini bukan P ya, ini L. Jadi untuk N, bilangan kuantum utamanya itu kita peroleh adalah dari angka 3 yang di depan ini. Jadi bilangan kuantum itu adalah yang ini. Sedangkan yang ini yang L, bilangan kuantum azimutnya itu adalah nilai dari subkulitnya. Subkulit yang terakhir itu kan di sini subkulit yang terakhir kan P. Jadi subkulit P itu dia nilainya adalah 1, oke? Dengan S itu adalah 0, P itu adalah 1, D itu adalah 2, sedangkan F itu adalah 3. Oke, jadi ingat ya, N itu adalah bilangan kuantum utama, angkanya adalah yang pertama ini. Sedangkan yang ini yang L itu adalah nilai dari subkulitnya. Oke, selanjutnya kalau M ini gimana cara menentukannya? Oke, gini ya. P itu kan tadi nilainya 1 ya, ya kan? Jadi untuk menentukan bilangan magnetiknya, itu kita harus buat orbitalnya dulu. Jadi orbitalnya itu gini, nilainya adalah dari nilai min L ke plus L. Oke, tadi kan nilainya L-nya itu adalah 1. Berarti kalau 1 itu ada berapa? Jadi 1 kan ada min ya, berarti min 1, 0, plus 1. Oke, makanya kotaknya itu ada 3. Jadi min 1, 0, plus 1. Oke, terus setelah kita buat kotaknya, kita udah tahu nih jumlah kotaknya atau jumlah orbitalnya berapa. Baru kita isi elektronnya. Elektronnya yang mana gitu? Elektronnya itu yang 5 ini. Oke, ingat lagi aturannya untuk mengisi orbitalnya itu harus diisi satu-satu dulu masing-masingnya. Oke, jadi diisi ini 1, 2, 3.
Ini kan 5 nih, baru balik lagi ke sebelumnya, yang pertama, 4, 5. Oke, jadi untuk nilai M dan nilai S-nya itu adalah patokannya kepada elektron itu terakhir kita isinya di yang mana. Oke, terakhir kan kita isinya yang ini ya. Oke, di nilainya 0. Jadi yang terakhir ini kita isi dia terdapat pada nilainya 0, maka nilai M-nya adalah 0. Oke, ngerti ya? Sedangkan nilai S-nya ini, kita juga fokusnya kepada yang terakhir. Oke, S-nya itu lihat nih. Jadi nilai S itu ada dua, min setengah sama plus setengah. Oke, ini kan tadi terakhirnya itu adalah di sini berarti dia menjadi berpasangan. Oke. Kalau dia berpasangan, itu nilai spinnya atau S-nya adalah min setengah. Sedangkan kalau dia sendiri, misalnya kayak gini ya, ini sendiri, ini nilainya S-nya itu adalah plus setengah. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Oke, jadi bisa diketahui nih bilangan kuantumnya adalah yang ini ya. Jadi N-nya 3, L-nya 1, M-nya adalah 0, sedangkan S-nya adalah min setengah. Oke, gampang ya? Oke, next lagi nih. Konfigurasi elektron dari unsur B adalah nih, ini udah diketahui konfigurasinya ya. Di sini kita disuruh tentukan golongan dan periode unsur B dalam tabel periodik. Oke. Sebelumnya ini teman-teman harus ingat lagi, konfigurasi elektronnya udah harus pintar ya, maksudnya udah harus cakep, udah harus bisa nih gitu. Jadi nih seperti ini ya, lihat ya. Ini kan diisi dengan berdasarkan tingkat energi tertentu ya. Jadi ini tingkat energinya nih, perhatiin ya. Ini 3P dulu, baru 4S, baru 3D. Oke? Kenapa nggak 3D dulu gitu? Karena tingkat energinya 4S itu dia lebih rendah daripada 3D. Jadi disusun berdasarkan tingkat energi paling rendah dulu, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke? Dan di-fullin ya, di-fullin dulu nih. Ini kan S-nya kan 2 nih maksimalnya. Sedangkan D kan maksimalnya 10, baru 4P. Oke? Terus nih, yang harus teman-teman ingat lagi, untuk menentukan golongan sama periodenya, kita harus fokus ke subkulit yang paling terakhir, yang ini. Oke, yang ini terakhirnya adalah D. Oke, kalau dia D aja nggak ada, dia ada 3 nih pengelompokannya. Oke, jadi kita fokusnya itu yang ini ya, 5S2 sama 4D10. Oke, jadi nih, kalau subkulitnya itu terakhirnya adalah S, cuma S aja ya, itu termasuk golongan A. Kalau dia belakangnya adalah S dan P, itu juga golongan A, tinggal dijumlahin. Tetapi yang ketiga, kalau belakangnya itu adalah S sama D, berarti itu adalah golongan B atau transisi. Oke, jadi pengelompokannya cuma yang 3 ini. Jadi teman-teman lihat nih, kalau D belakangnya otomatis depannya berarti S ya. Berarti nanti golongannya itu adalah S sama D. Kalau belakangnya P, berarti kita ikutin S yang di depannya. Berarti golongannya golongan A. Nanti jumlah elektronnya kita jumlahin aja yang di atas. Oke. Sedangkan kalau dia cuma S belakangnya, berarti itu ya udah cuma S aja. Tetapi dia masih tetap termasuk ke dalam golongan A. Oke. Seperti ini kan belakangnya SD ya. Oke, SD. Untuk menentukan golongannya, ingat nih yang di atas ini adalah elektronnya ya. Oke, ini yang kita jumlahin. Jadi ini jumlahnya 2 tambah 10 kan 12, ya kan? Ingat kalau misalnya golongan itu dia cuma sampai 8. Baik itu golongan A ataupun golongan B. Oke, jadi golongan A itu sampai 8, golongan B-nya juga sampai 8B. Kayak gitu. Jadi ini kan 2 tambah 10 berapa? 12. Golongan 12B nggak ada. Oke, jadi kalau seperti ini, kalau dia udah masuk ke puluhan, kita ambilnya itu adalah yang satuannya. Oke, jadi 12 kan satuannya 2. Berarti ini termasuk ke dalam golongan 2B. Oke, dia cuma 2 aja. Golongan 2B sama golongan 1B. Kalau 1B otomatis 11 gitu. Oke, dan satu lagi nih, ingatin teman-teman semuanya. Untuk golongan 8B itu ada 3 golongan. Ada 3 horizontal vertikalnya. Yaitu yang jumlahnya yang S2, D6, itu 8 ya jumlahnya. Terus S2, D7 itu kan jumlahnya 9, tetapi itu masuk ke dalam 8. S2, D10 itu kan jumlahnya 10, itu masuknya ke 8B. Oke? Jadi, udah bisa ya teman-teman ingat ya untuk menentukan golongannya. Terus nih, golongannya itu kan tadi udah 2B ya, karena kan belakangnya S sama D, dan jumlah satuannya tadi 2. Sedangkan periode itu adalah angka paling besar. Oke, yang terakhir ini kan 5 sama 4 ya. Bilangan kuantumnya, angka paling gedenya. Berarti ini 5 ya, berarti dia terdapat ke dalam periode 5 dan golongan 2B. Oke, bisa ya? Selanjut lagi.
Konfigurasi elektron ion X3+ yang memiliki massa atomnya 45 dan neutronnya 24. Oke, kalau seperti ini gimana lagi gitu ya? Ingat aja, X3+ itu artinya apa? Apakah dia melepaskan atau menangkap? Oke, jadi kalau X3+ itu berarti dia adalah melepaskan 3 elektron. Oke, elektronnya udah dilepasin 3, berarti bakalan berkurang dong jumlah elektronnya, ya kan? Sedangkan di sini yang diketahui nggak jumlah elektronnya, tetapi yang diketahui adalah nomor massa dan neutronnya. Terus gimana dong carinya gitu ya? Oke, gampang aja. Caranya gini, teman-teman masih ingat kan? Ada yang simbolnya Z, itu adalah nomor atom, dan ada simbolnya yang A, itu adalah nomor massa. Oke, Z itu nomor atom, itu kalau dia misalnya atomnya itu dia bersifat netral, nggak berion nih, belum ion ya, itu jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Tetapi kalau misalnya dia udah bentuk ion, otomatis beda dong, karena kan elektronnya udah dilepasin, berarti dia berkurang. Oke, sedangkan kalau neutronnya itu diperoleh dari mana? Oke, ingat nih, A itu kan nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah dari proton ditambah dengan neutron. Oke ya, di sini kita memiliki nomor massa dan neutronnya. Berarti dari sini kita dapat apa? Ah, pintar. Kita dapat protonnya. Oke, jadi kan A sama dengan proton ditambah neutron. A ini nomor massa ya. Nomor massanya 45, protonnya belum ada, itu yang kita cari. Sedangkan neutronnya 24. Berarti kita peroleh protonnya adalah 21. Oke, ini yang seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia dalam keadaan netral, berarti jumlah proton dan jumlah neutronnya sama. 21. Tetapi ini adalah dalam bentuk ion, berarti dia melepaskan 3 elektronnya. Otomatis jumlah elektron sekarang dikurangin dong, iya kan? Berarti 21 dikurang 3. Oke, ingat nih keadaan netralnya dia elektronnya itu 21. Karena jumlah elektron sama proton dalam keadaan netral itu sama. Oke, jadi sekarang jumlah elektronnya itu setelah dilepas adalah 18. Setelah itu ya udah kita masukin ke konfigurasi subunitnya. Oke, jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berarti ini udah 18. Gampang kan? Oke, next lagi. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume 8 gram gas SO3, diketahui ini AR-nya ya, ada 4 liter. Pada kondisi yang sama, maksudnya kondisi yang sama ini adalah pada tekanan dan suhu yang tetap atau sama, massa dari 6 liter gas CO2 berapa? Oh, ini gimana lagi carinya? Gasnya beda. Terus caranya gimana gitu? Nggak usah pusing, tenang aja. Oke. Ini teman-teman cuma perlu ingat rumus yang ini. Udah ingat? Ya kan? Mol per volume dari gas SO2 itu sama dengan mol per volume dari gas CO2. Oke, terus kalau nanti gasnya diganti gimana? Sama aja gitu. Ini cuma misalnya nih kalau ada O2 sama SO2 gitu, sama aja. Jadi mol per volume dari SO2 itu sama dengan mol per volume dari CO2. Oke, di sini kan SO3-nya diperlukan adalah dalam bentuk mol. Ini baru massa, berarti kita hitung molnya, pinter. Berarti mol sama dengan massa per mr. Massanya 8 gram, mr-nya 80 ya, sehingga diperoleh molnya SO3 adalah 0,1 mol. Oke, diperoleh molnya, terus volumenya ada 4 liter, sedangkan si CO2 yang diketahui cuma volumenya aja. Berarti sekarang kita cari, pinter, cari mol CO2-nya. Oke, masukin ke rumusnya. Berarti molnya SO3 tadi 0,1 ya, volumenya 4 liter, N-nya belum ada, itu yang kita cari per 6 liter. Sehingga diperoleh molnya CO2 adalah 0,15 mol. Terus kan yang ditanya bukan mol, tapi massa. Oke, nggak apa-apa. Ingat lagi, kalau ada mol, berarti kita bisa hitung massa dong, ya kan? Dengan cara molnya dikali dengan mr-nya. Oke, yaudah sekarang tinggal kaliin aja. 0,15 dikali dengan mrCO2 44 berarti yang diperoleh itu adalah massa CO2-nya adalah 6,6 gram. Oke, next lagi. Jika sebanyak 50 cm kubik suatu oksida nitrogen. Ini oksida nitrogen bukan rumusnya ya. Itu adalah berarti senyawanya itu terdiri dari unsur nitrogen sama oksigen. Terurai dan menghasilkan 50 cm kubik nitrogen dioksida.
dan 25 cm kubik oksigennya. Oke, ini semua volume diukur pada suhu dan tekanannya sama. Maka, rumus molekul oksida nitrogennya itu berapa? Gitu, atau apa gitu. Jadi kan ini tadi kan seperti yang saya bilang, ini adalah oksigen oksida nitrogen. Jadi oksida nitrogen itu bisa jadi nih N2O atau NO2, NO3, N2O5 atau NO gitu. Jadi dia banyak. Jadi kita mau cari nih apa rumus kimianya. Oke. Ini termasuk ke dalam hukum dasar kimia ya. Oke. Jadi caranya gini. Kita buat pemisalan dulu. Kan tadi kan katanya dia oksida nitrogen ya. Berarti kan seperti yang tadi ada N2O5, ada NO2. Jadi masing-masing ada indeksnya. Oke, teman-teman masih ingat kan? Indeks itu adalah angka yang di bawah. Oke, jadi kita misalkan untuk X-nya itu, untuk N-nya kita misalkan indeksnya X. Sedangkan untuk O-nya kita misalkan indeksnya Y. Oke, ini angkanya kan 50, 50, 25. Bisa aja kita masukin. Oke, tapi ini kita sederhanain ya. Oke, ini yang itu ya hukum yang ada volumenya. Gay-Lussac ya, Gay-Lussac atau enggak Avogadro gitu. Jadi jumlah volume itu bisa dibuat menjadi koefisiennya. Oke, jadi untuk mencari rumus molekul oksida, kalau diketahui volumenya, jadi volumenya itu bisa dipakai perbandingan koefisiennya. Oke, jadi ini kita sederhanain ya, masing-masing dibagi 5. Jadi ini 10 NXO5, ini jadinya 10 NO2, karena kan 50 nitrogen dioksida ya, sama 25 cm kubik oksigennya. Oke, kalau misalnya ini gimana? Kan centimeter, kalau centimeter kubik nggak apa? Gimana? Oh, nggak masalah. Kita nggak pakai satuannya, kita cuma pakai angkanya aja depannya. Oke, setelah seperti ini gimana? Oke, teman-teman masih ingat kan persamaan reaksi? Ini cuma penyetaraan reaksi biasa aja, gitu. Oke, sekarang ingat persamaan reaksi, jumlah atom di sebelah kiri itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Oke, maksudnya gimana? Nih, jumlah nitrogen yang ada di sebelah kiri itu bakal sama dengan jumlah nitrogen yang ada di sebelah kanan. Oke, di sini karena X-nya yang kita cari, berarti di sini 10X ya. Sedangkan di sini N-nya ada di sini. Ya kan, 10 dikali 1, 10. 10X sama dengan 10, berarti X-nya berapa? 1. Oke, pintar ya. Berarti X-nya itu adalah 1. Sekarang untuk O-nya. Oke, di sini O-nya kan Y dikali 10, berarti 10Y. Oke, di sini ada oksigen, ada berapa? Ini 2 ya indeksnya, 2 dikali 10, 20. Ternyata oksigennya bukan cuma ada di sini juga ada. Berarti 2 dikali 5, 10. 20 tambah 10, 30. Jumlah oksigen sebelah kanan ada 30, berarti sebelah kiri harus 30 juga dong, ya kan? Berarti 10Y sama dengan 30O, berarti Y sama dengan 3. Oke, sekarang kita udah temu dong rumus molekulnya, tinggal ganti aja X sama Y-nya. Berarti rumus molekul oksida nitrogennya adalah NO3. Oke, gampang ya. Next lagi. Senyawa hidrat, zinc nitrat, hidrogen ya, maksudnya mengikat air. Dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap menurut persamaan reaksinya yang ini. Oke, jadi ingat nih, senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat air. Oke, mengikat berapa molekul air. Makanya X-nya ini adalah jumlah molekul airnya itu yang diikat berapa banyak. Oke, ini dipanasin sehingga ini terbentuk senyawanya, ini anhidratnya ya, terus airnya lepas. Ternyata masanya berkurang 45%. Oke, berarti masuknya di sini masanya berkurang berarti berapa? Ini awalnya kan ini kan 100 derajat 100 derajat Celcius lagi. 100% ya kan? Berarti kalau dia berkurang 45%, berarti dia ada yang menguap dong 45%. Ya kan? Menguapnya 40-50%. Berarti itu adalah airnya 45%. Sedangkan zinc nitratnya itu adalah sisanya dong, berarti 100 dikurang 45 berarti 55. Oke. Di sini diketahui AR-nya. Terus yang ditanya itu adalah rumus molekul kristalnya itu apa gitu. Berarti kita di sini cari adalah X-nya. Oke. Jadi nih, ini kan tadi 100 ya, 100%. Ini tadi katanya dia berkurang
jumlahnya ini dia berkurang 45%, sehingga yang berkurang itu otomatis airnya dong, karena kan dia lepas menguap. Sehingga yang tersisa itu adalah 55%. 100 dikurang 45. Oke? Ini kan dalam bentuk persen nih. Kita misalkan massa senyawanya hidratnya itu adalah 100 gram. Berarti kita kalikan dong, ya kan? 55% dikali 100 gram berarti dapat 55 gram. Sedangkan massa H2O-nya dapat 45 gram. Oke, setelah massa udah dapat, berarti untuk mencarinya gimana? Perbandingan mol. Mol siapa yang kita cari? Bisa nggak kita cari molnya hidratnya ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena X-nya belum diketahui. Yang kita bisa cari molnya adalah yang ini. Zinc nitratnya sama airnya. Oke, caranya gimana? Berarti cari molnya dulu. Pakai perbandingan mol ya. Oke, ini. Jadi mol zincnya itu tadi kita bagi ya, massanya dibagi dengan mR-nya masing-masing. Ini ya, dibagi dengan mR-nya masing-masing. Oke, sehingga perbandingan molnya adalah 0,3 dibanding 2,5. Oke, terus setelah itu kita sederhanain aja. Oke, cara menyederhanakannya dibagi dengan jumlah mol paling kecil. Oke, ini jumlah mol paling kecil kan 0,3. Jadi kedua-duanya ini masing-masing dibagi dengan 0,3. Oke, jadi 0,3 dibagi 0,3 ini 1, 2,5 dibagi 0,3 itu 8, sekian ya. Itu kalau diberatin masih 8. Jadi rumus molekulnya dari kristal itu adalah nih 8 zinc. Nih Zn NO2 3 kali 8 H2O. Jadi air yang diikat itu, molekul air yang diikat itu ada sebanyak 8 molekul. Oke, ngerti kan? Next lagi. Gaya tarik antar molekul akibat dari dispersi elektron yang tidak merata dan tidak permanen, mengakibatkan titik didih menjadi rendah. Hal ini akan ditemui pada senyawa yang mana? Oke, sebelum ini gaya antar molekul ya. Sebelum teman-teman masuk tahu ini gimana, teman-teman harus buat dulu nih lambang Lewisnya. Masih ingat kan? Yang ikatannya ikatan ion kovalen, kayak gitu masih ingat kan? Ini semuanya ada yang ion nggak? Pintar. Ini semuanya adalah ikatan kovalen. Masih ingat nggak ikatan kovalen itu terbentuk dari unsur apa dengan unsur apa? Oke, ini review ya. Kalau dia ikatan ion, itu terbentuk dari unsur logam sama non-logam. Berarti karena ada serat terima elektron. Sedangkan kalau dia kovalen, itu terbentuk dari unsur sesama non-logam. Oke, karena dia sama-sama membutuhkan elektron, makanya mereka bekerja sama untuk membentuk suatu ikatan. Oke, jadi mereka sharing. Jadi berapa kekurangannya masing-masing memberikan dengan sekian. Dan juga yang ketiga itu adalah kovalen koordinasi, yaitu yang salah satu unsurnya itu memberikan sepasang elektron dipakai bersama, sedangkan yang unsur yang satu lagi dia nggak mempunyai apa-apa. Jadi dia cuma untuk berikatan aja karena ada yang baik hati temannya tadi. Oke? Intinya gitu. Oke, kalau untuk gaya antar molekul ini teman-teman ingat lagi nih, ada kan yang namanya gaya London, gaya dispersi, terus ada dia dipol-dipol. Masih ingat kan? Kalau dipol-dipol itu berarti terbentuk karena ikatannya itu polar sama polar. Oke, jadi teman-teman ingat lagi nih yang polar yang mana, non polar yang mana gitu ya. Jadi dipol-dipol itu berarti dia polar sama non polar. Kalau dia katanya ini dia dispersi atau tidak merata dan tidak permanen, oke, itu berarti dia adalah yang non polar. Oke, jadi kalau non polar sama non polar itu gaya antar molekulnya itu dia nggak merata, dan juga dia nggak permanen, jadi cuma bentar doang. Dan ada satu lagi yang transisi ya, itu antara polar sama non-polar, itu dia cuma sedikit aja. Maksudnya ada gaya tarik-menariknya yang terbentuk, itu juga karena ada dispersi dari salah satunya itu yang polar. Oke, jadi kita buat dulu yang gambarnya ya, Lewisnya. Oke, kalau HI kan gini, masih ingat nggak buat konfigurasi buat ikatan Lewisnya? Pasti bisa. Oke, terus nentuin polar sama nggak polarnya gimana gitu ya. Oke, kalau dia cuma dua unsur yang berikatan untuk menentukan dia polar atau enggak, yaitu lihat aja ke elektronegatifan dari kedua unsur tersebut. Kalau unsur H itu kan elektronnya 1, I itu kan elektronnya 7, elektron valensi kan. 7 itu lebih gampang menarik 1, benar kan? Jadi gaya tarik menarik I itu lebih besar daripada H.
berarti keelektronegatifannya besar. Jadi elektron yang dipakai bersama yang ini, itu ketariknya ke arah I. Berarti ada perbedaan keelektronegatifan. Kalau ada perbedaan keelektronegatifan, berarti dia adalah polar. Tetapi kalau gaya tarik-menarik kedua unsur yang berikatan itu sama, berarti itu nonpolar. Oke, kalau misalnya ya, ini sesama H, gitu. Ini H nih misal. Berarti kan sama dong keelektronegatifannya. Berarti itu adalah nonpolar. Oke, berarti ini karena dia beda unsurnya dan terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana elektron yang dipakai bersama ini ketarik ke I, makanya dia adalah polar. Oke, selanjutnya untuk HBr juga sama, karena kan beda nih elektronegatifannya. Br itu lebih besar dengan elektron valensinya 7 ya. Dia menariknya ke arah Br. Oke, kalau CH4, oke. CH4 ini, iya kan, perhatiin ya, C sama H. C sama H itu lebih elektronegatif mana? C ya, karena C kan elektron valensinya 4. Sedangkan H itu elektron valensinya 1. Berarti kalau seperti ini kita lihat nih, ini kan ada 4 yang dikat. Ini ketariknya hanya kemana? Ke C. Ini ketarik kemana? Ke C. Ini ketarik kemana? Ke C. Ini ketarik kemana? Ke C. Jadi semuanya ketarik itu fokus ke dalam satu. Berarti dia yang namanya simetris. Oke? Kalau dia simetris, itu adalah nonpolar. Ingat ya, jadi kalau semua elektron yang dipakai bersama itu tertuju kepada satu unsur, itu yang namanya simetris. Dan itu dia sifatnya nonpolar. Oke, terus selanjutnya nih. Ini adalah alkohol ya. Alkohol ikatannya seperti ini. Oke, ini oktet ya semuanya ya. Oke, ini termasuk polar kenapa? Karena ini ada elektron. Oke, satu lagi nih. Jadi ada beberapa yang menentukan ya, dia itu polar atau enggak. Yang pertama dia adalah satu tadi, ada perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua adalah dia simetris atau enggak. Dan yang ketiga itu adalah adanya pasangan elektron bebas. Oke, jadi kalau ada pasangan elektron bebas, oke, itu tapi ingat ya, elektron pasangan bebasnya itu pada atom intinya. Itu dia ada pasangan elektron bebasnya nih. Ini kan ada nih, ya kan? Makanya dia termasuk ke dalam kepolaran atau dia polar. Oke. Terus selanjutnya adalah pH3. pH3 dia kan P itu kan golongan 5 ya. Berarti dia memiliki elektron valensinya 5. Sedangkan di sini yang terikat adalah 3 atom H. Oke, otomatis satu pasang elektron P-nya itu dia tidak terpakai. Jadi dia bebas. Jadi tadi seperti tadi, kalau misalnya ada pasangan elektron bebas pada atom pusat, berarti dia adalah polar. Oke, dengan cara nih, ini kan P sama H kan ketarik ke P ya, ini ketarik ke P, ini ketarik P, ketarik P. Kalau ketiga ini kita lihat berarti dia simetris dong, ya kan? Tetapi karena ada elektron bebasnya ini, itu yang membuat dia menjadi polar. Ngerti ya? Berarti di sini jawabannya adalah yang jawaban yang sifatnya itu adalah non-polar. Berarti jawabnya adalah CH4. Oke, ingat ya. Jadi tadi ada dipol-dipol itu terbentuk kalau dia polar-polar dan ada yang ini berarti gaya London ya. Berarti dia itu adalah non-polar sama non-polar. Ingat lagi titik didihnya itu dia lebih besar yang dipol-dipol ya. Dipol-dipol daripada yang gaya London ya. Dan kalau misalnya kalau dia gaya London ada yang misalnya ini urutannya ya, ikatan ion itu lebih besar daripada dipol-dipol. Dan dipol-dipol itu dia lebih besar daripada gaya antar molekul yang bersifat gaya London. Dan kalau dalam gaya London, misalnya nih, ini semuanya gaya London. Kita mau tahu yang mana yang lebih besar titik didihnya. Oke, kalau misalnya di semua gaya London, kita melihat ukuran titik didihnya itu dari jumlah MR-nya. Oke, jadi semakin berat dia ukuran berat masanya, dia titik didihnya itu semakin besar. Itu kalau mencakup kalau semuanya dia gaya London ya. Tapi kalau misalnya kalau dia ada dipol-dipol, otomatis yang dipol-dipol itu lebih besar walaupun dia itu MR-nya lebih kecil. Oke? Dan otomatis nanti dia ada ikatan hidrogen juga ya. Nanti ikatan hidrogen itu juga dia lebih besar. Oke, next lagi. Ini berarti C ya. Larutan berikut yang diperkirakan mempunyai daya hantar listrik paling kuat. Oke, teman-teman harus ingat yang ini. Ini termasuk ke dalam larutan elektrolit sama non-elektrolit ya. Kalau misalnya seperti ini gampang. Teman-teman cuma ionin aja senyawanya, terus nanti jumlah molekulnya atau N-nya, partikelnya itu dikalikan aja dengan jumlah kemolarannya. Oke, ini semuanya kita buat dia konsentrasinya sama. Senyawanya aja yang beda. Oke, terus yang mana dong yang paling kuat gitu? Oke, caranya seperti ini.
Ini kita ionin dulu yang KMnO4 ya, 0,2 molar. Itu kan kalau diionin menjadi K plus ditambah MnO4 2 min. N-nya 2 ya. N2 itu dapat dari mana gitu. N2 ini itu adalah jumlah koefisiennya. Jumlah koefisien masing-masing ion itu kita jumlahin. Ini kan 1, ini 1. Berarti dia ada 2. N-nya ini dikali dengan kemolarannya. Berarti sekarang itu termasuk ke dalam jumlah partikel. Jumlah partikel di sini adalah maksudnya adalah ionnya ya. Oke, jadi ionnya yang terion itu adalah 0,4. Oke. Sedangkan yang kedua, H2C2O4 ini asam oksalat. Ini kalau kita ionin menjadi 2H+ ditambah C2O2 min. Jadi N-nya 3 ya. 2 ditambah 1, 3. Berarti dikali dengan 0,2 karena tadi kemolarannya sama. Itu sama dengan 0,6. Oke. Terus selanjutnya adalah natrium fosfat 0,2 molar sama. Ini kita ionin menjadi 3Na+ ditambah PO4 3 min. Berarti di sini N-nya itu ada 4 ya. Berarti kita kalikan ke molarnya 0,2 dikali 4 berarti sama dengan 0,8 jumlah partikelnya atau jumlah ionnya. Terus selanjutnya adalah natrium sulfat. Itu kalau kita ionin menjadi 2Na+ ditambah SO4 2 min. Di sini N-nya 3 ya, berarti 2 ditambah 1 ada 3. Berarti jumlah partikelnya sekarang adalah 0,6. Oke, selanjutnya adalah natrium fluorida, NaF, 0,2 molar. Berarti N-nya adalah 2. Kita hitung, kita kalikan ya, jumlah partikelnya berarti 0,2 dikali 2 ada 0,4. Oke, terus kalau sudah seperti itu gimana? Oke, jadi untuk menentukan daya hantar listriknya setelah kita buat seperti ini, semakin besar jumlah partikelnya berarti semakin banyak jumlah yang terion, ya kan? Ingat nih, daya hantar listrik itu karena ada elektron yang mengalir. Oke, berarti di sini semakin banyak jumlah partikelnya atau jumlah ionnya, berarti dia daya hantar listriknya semakin kuat. Oke, jadi yang paling kuat di sini adalah natrium fosfat yang 0,8. Oke, ngerti ya? Oke, next lagi. Nih, konfigurasi elektron, tentukan jenis ikatannya. Oke, ini ikatan kimia ya. Teman-teman ingat lagi nih, tadi saya udah review. Kalau misalnya udah diketahui konfigurasi elektronnya, teman-teman harus pertama sekali nentuin dia elektron valensinya berapa. Karena elektron valensi itu yang digunakan untuk dia berikatan. Oke, jadi P ini kan ingat nih, tadi 3S belakangnya. Berarti golongan itu adalah S-nya aja belakang. Berarti ini lihat angka satunya yang di atas, ini kan angka 1 ya. Berarti ini adalah elektron valensinya. Sedangkan kalau Q, ya kan, ini kan belakangnya S sama P ya. Ini S sama P. Berarti di golongan A. Elektron valensinya berapa? Tinggal tambahin aja yang ada elektronnya di S sama P. Berarti 6. Oke. Nih, kalau belakangnya 1, ingat ya, kita semuanya mau oktet, mau 8. Kalau 1, berarti dia cenderung lebih mudah melepaskan 1 elektron dong. Ya kan? Berarti dia membentuk ion P+. Karena melepaskan ya. Sedangkan dia elektron valensinya 6 nih, yang Ki, berarti untuk 8 dia membutuhkan 2 dong. Ya kan? Kalau membutuhkan 2, berarti dia akan terbentuk ionnya negatif. Berarti Ki2 min. Oke, setelah itu ingat lagi nih. Kalau dia terbentuk dari ion yang satu melepaskan elektron dan satu lagi membutuhkan elektron, berarti itu jenis ikatannya apa? Pinter. Jenis ikatannya adalah ikatan ion. Oke, jadi terbentuknya adalah ikatan ion. Terus cara untuk bentuk senyawanya gimana? Kali silang aja. Angka 2 ini yang muatannya itu menjadi indeks lawannya. Nih, ini kali silang ya. Jadi 2-nya menjadi milik P. Ini kan 1 ya, jadi milik Q. Makanya senyawa yang terbentuk adalah P2Q. Oke, jenis ikatannya ikatan ion ya. Bisa ngerti? Pasti bisa. Oke, next lagi. Dengan soal yang sama, maksudnya tipenya sama ya. Ini P sama Q. Oh, sorry, ada salah nih. Ini misalnya aja dia P sama Q ya, atau A sama B sama aja. Tentukan jenis ikatan rumus yang terbentuk dan kepolarannya. Oke, sama seperti tadi. Ini P sama Q. Oke, berarti ini yang salah ya. P sama Q. Ini berarti lihat lagi seperti yang tadi. Perhatikan elektron valensinya dulu. Jadi ini belakangnya kan subunitnya S sama P ya. Berarti elektron valensinya adalah 4. Berarti kalau di 4 ada 2 kecenderungan. Dia bisa melepaskan 4 elektron dan dia bisa membutuhkan 4 elektron. Oke, tetapi yang lebih banyak itu kalau dia elektron valensinya 4, berarti dia membutuhkan 4 elektron. Oke, terus selanjutnya adalah yang Q. Yang Q-nya lihat elektron valensi, subkulit belakangnya adalah kan S sama P. Berarti kita jumlahin aja yang atasnya, berarti elektron valensinya adalah 7.
Kalau 7 untuk mencapai 8 berarti dia lebih gampang menangkap satu dong, ya kan? Berarti dia membutuhkan elektron. Oke, perhatikan P sama G. Sama-sama membutuhkan elektron. Oke. Kalau tadi ikatan ion itu dia saling memberikan elektron, satu lagi menangkap, sedangkan atau namanya sharing elektron ya. Kalau yang kedua ini, oke, bukan sharing elektron. Kalau dia ikatan ion itu terbentuk karena dia membentuk ion ya, satu memberikan, satu menerima. Sedangkan kalau dia kovalen itu sama-sama membutuhkan. Karena mereka sama-sama membutuhkan mutualisme dan mereka bekerja sama membentuk ikatan. Oke, jadi si P-nya butuh 4, sedangkan si Q-nya cuma butuh 1, gitu. Makanya ini terbentuknya ikatan kovalen ya. Oke, senyawanya terbentuk seperti ini Lewisnya. Nih, oh beda lagi nih, oke. Oke, nggak masalah ya. Ini A sama B ya. Yang P ini adalah A-nya. Ini A-nya adalah yang P ya. Dia memiliki 4 elektron. Yang hitam ini nih. 1, 2, 3, 4. Sedangkan si Q-nya atau si B itu memiliki 7 ya. Berarti dia membutuhkan 1. Berarti gini, harus adil ya. Kalau dia butuh 1, berarti dia harus memberikan 1 dan si A-nya juga harus memberikan 1. Nggak bisa yang A kasih 2, si B-nya kasih 1. Harus adil. Oke, berarti akan terbentuk seperti ini. Ini oktet ya. Berarti nanti senyawa yang terbentuk atau rumus molekul yang terbentuk itu adalah AB4. Oke, terus ini kepolarannya gimana? Oke, lihat lagi kepolarannya. Kalau kita lihat nih A sama B. Oke, lihat elektron valensinya ya. 4 elektron valensinya yang A-nya. Sedangkan yang B-nya elektron valensinya 7. Mana yang lebih kuat daya tarik menariknya? Yang 7 dong, ya kan? Karena dia daya tarik menariknya itu lebih besar yang 7, maka keelektronegatifannya yang elektron valensinya 7 itu lebih besar. Berarti yang B ya. Jadi elektron yang dipakai bersama ini ketariknya ke arah yang B. Oke, ini juga ke B. Ini juga ke B. Ini juga ke B. Otomatis semuanya ketarik ke B dong, ya kan? Apakah ini asimetris atau asimetris? Benar. Ini simetris. Ingat lagi, kalau di simetris polar non-polar, pinter. Ini adalah ikatannya. Oh, sorry, salah lagi typo. Ini non-polar ya. Oke, jelas-jelas ya. Ini non-polar, bukan polar. Oke, saya salah nulis. Sorry ya. Jadi ini adalah ikatan non-polar. Oke, karena dia ini adalah simetris. Oke, next lagi. Belerang ditemukan di dalam kulit bumi sebagai unsur maupun senyawa. Di sekitar daerah vulkanik, unsur belerang padatan ditemukan sebagai hasil reaksi antara gas belerang dioksida dan gas asam sulfida dengan hasil sampingnya berupa air. Ini ditanya persamaan reaksinya. Oke, dari sini kita bisa belajar dua materi, yaitu yang pertama tata nama dan juga persamaan reaksi. Oke, di sini disebutin adalah belerang. Ditemukan itu dalam kulit bumi, yaitu sebagai unsur maupun dalam bentuk senyawanya. Oke, dan ini katanya belerang padatan itu ditemukan dari hasil reaksi gas belerang dioksida. Oke, belerang itu kan es. Oksida itu adalah dari oksigen. S itu golongan 6, O itu adalah golongan 6. Berarti dia sama-sama non-logam. Ingat tata nama non-logam itu berarti terbentuk ikatan kovalen ya. Kalau dia tata namanya itu pakai yang awalan di, tri, tetra. Kayak gitu ya. Berarti dia sulfur itu adalah S. Di sini di itu kan 2. Oksida, berarti oksigen. Berarti oksigennya ada 2. Makanya rumusnya adalah SO2. Oke? Dan gas asam sulfida. Oke, asam sulfida. Ingat, asam itu dia simbolnya adalah H+, ya kan? Sulfida itu adalah sulfur. Oke, sulfur itu kan golongan 6, berarti dia akan membentuk S2-, ya kan? Berarti kalau kita kali silang berarti dia terbentuk H2S. Itu kalau diionin ya. Tapi sebenarnya kan dia ikatan kovalen. Oke? Berarti terbentuknya adalah ditambah dengan H2S. Terus katanya dia akan membentuk belerang. Oke, ingat nih. Belerang itu adalah termasuk unsur poliatom. Oke, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, S. Jadi dia itu adalah S8. Oke, kalau misalnya nih, nitrogen kan N2, klor kan Cl2, F kan fluor F2, oksigen itu kan O2. Sedangkan kalau fosfor itu adalah P4. Oke, jadi kalau sulfur itu adalah S8. Dan di sini katanya hasil sampingannya adalah berupa air. Oke, ini otomatis teman-teman semua udah tahu dong rumus kimia air apa, yaitu H2O.
Oke, setelah kita udah tahu nih rumus kimianya masing-masing apa, sekarang kita mau ngapain? Pinter sekali, udah pada bisa nih. Oke, adalah penyetaraan reaksi. Ini mah kalau seperti ini teman-teman udah bisa jawab soalnya nih, udah pada bagus nanti nilainya. Oke, jadi penyetaraan reaksi ya. Setelah kita setarakan reaksinya, sehingga diperoleh dia seperti ini. Oke, 8SO2 ditambah 16H2S, 3 sama jadi 3S8 tambah 18H2O. Oke, ini intinya ya, kalau persamaan reaksi itu teman-teman perhatiin aja nih. Unsur yang sama nih kiri kanan itu jumlah atomnya harus sama. Caranya gimana? Indeksnya dikali dengan koefisiennya. Oke, sekali lagi nih saya tekanin. Untuk persamaan reaksi, kita tidak boleh yang namanya merubah yang namanya indeks. Yang angka di bawah itu nggak bisa diganti. Yang cuma kita ganti itu atau otak-atik adalah koefisiennya yang di depan. Oke, ini dikali dan dibagi, itu aja. Bisa ya. Jadi kalau di sini kan X-nya 8 ya. Ini kan indeksnya 1. 1 kali 8 kan 8. Ya kan? Berarti ini juga dikali nih. Oh, sebenarnya sorry, ini salah nih, ini 1 ya. Oke, sedangkan S-nya juga bisa dikali. Oke ya, bisa ya. Selanjutnya, perhatikan data. Oh, ini soal terakhir ya. Nanti di video apa saya cantumin deh di linknya. Nanti teman-teman kalau misalnya untuk semua semester ini ya, saya cantumin di bawah linknya, materinya dan soal contoh-contoh soalnya apa aja. Karena di video sebelumnya juga saya udah jelasin. Oke, perhatikan data percobaan uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Ini termasuk ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Oke, berdasarkan data tersebut, identifikasi jenis larutannya. Oke, untuk mengingatkan lagi, jenis larutan itu kan ada 3 ya. Ada larutan elektrolit, non-elektrolit. Oke, elektrolit itu ada 2, elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Oke, teman-teman masih ingat kan kalau kita berdasarkan pengamatan berarti yang kita lihat itu ada 2, yaitu nyala lampunya dan gelembung gasnya. Oke, dan kalau misalnya ini kan ada derajat disosiasinya ya, mengionnya seberapa banyak. Pengionan itu kan 100%, dan kalau nilai alfanya itu paling besarnya 1. Oke, kalau dia 1 itu berarti termasuk ke dalam elektrolit kuat. Tetapi kalau misalnya dia mendekati 0 atau misalnya ini 0,15, 0,2 itu termasuk ke dalam lemah. Oke, tetapi kalau misalnya dia alfanya atau derajat ionisasinya itu 0, berarti dia nggak mengion dong. Otomatis itu termasuk ke dalam non-elektrolit. Oke, sekarang lihat nih pengamatannya. Kalau dia nyala lampunya itu terang dan gelembung gasnya banyak, oke, itu adalah elektrolit kuat dan alfanya 1. Oke, elektrolit kuat ya. Terus nih, kalau lampunya padam, terus gelembungnya sedikit, gimana? Berarti ada dong. Oke, jadi gelembungnya sedikit dan ini nilai alfanya adalah 0,05. Ini termasuk ke dalam elektrolit lemah. Oke, yang ketiga yaitu dia lampunya redup. Terus ada gelembung gasnya sedikit. Berarti lampunya masih nyala ya, tetapi dia redup. Dan gelembungnya itu dia sedikit. Dan nilai alfanya adalah 0,6. Ini termasuk ke dalam elektrolit. Sebenarnya sih ini termasuk elektrolit kuat ya. Oke, ini udah termasuk elektrolit kuat. Otomatis dia lebih kuat daripada yang kedua ini. Oke, ini termasuk elektrolit kuat ya, bukan lemah. Typo lagi nih. Oke, yang keempatnya yaitu ini jelas ya, sama seperti yang pertama tadi. Jadi terang banyak itu adalah elektrolit kuat. Kalau yang kelima, dia nyala lampunya padam. Terus gelembungnya nggak ada sama sekali. Alfanya jelas 0. Otomatis ini adalah non-elektrolit. Oke, gampang ya. Oke, ini. Gimana kalau misalnya gelembungnya nggak ada? Terus nyala lampunya redup, gimana? Oke, ingat aja, kalau salah satu dari antara dua pengamatan ini ada, walaupun dia sedikit, itu termasuk ke dalam elektrolit lemah. Oke, sedangkan kalau yang non-elektrolit, itu otomatis kedua-duanya nggak ada. Maksudnya lampunya padam dan gelembungnya nggak ada sama sekali. Oke, bisa ngerti ya? Oke, demikian dulu untuk pembahasan yang ini. Saya harap sih semua teman-teman semuanya mendapatkan nilai yang bagus supaya bisa naik kelas walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman masih tetap yang namanya ujian online dari rumah, nggak masalah. Oke, tetap semangat, pasti bisa. Oke, dan jangan lupa ya, please share dan subscribe di channel YouTube supaya teman-teman semuanya dapat gimana ya, saya tujuannya supaya teman-teman semuanya bisa membantu teman-teman nih dari jarak jauh. Saya nggak kenal teman-teman semuanya, tapi saya pengen bantu saudara teman-teman untuk bisa mudah mengerti yang namanya kimia. Oke, dan jangan lupa ya di-share sama teman-temannya. Demikian dulu, terima kasih.